sobat pembelajaran pendidikan teknik mesin. Selamat datang di episode spesial podcast pada kali ini. Kali ini kita akan ngobrol santai dan akan membahas tentang perkembangan peserta didik di sekitar lingkungan SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Perkenalkan, nama saya Delon Panwinata. Di sini saya akan menemani kalian kurang lebih 20 menit ke depan dan membina podcast pada kali ini. Dan sudah hadir bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu saudara Rama Okta Saputra. Halo, apa kabar? Kabar baik, terima kasih kepada moderator telah mengundang saya pada kesempatan kali ini. Di sini saya sangat senang karena akan berbagi pengalaman serta solusi-solusi kepada teman-teman sekalian. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu soalnya adalah setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan, masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan keluarganya. Alasannya adalah setelah lulus ia akan mendapatkan pekerjaan lebih mudah. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di kejuruan SMK. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada siswa yang bernama Budi sehingga dia bisa menemani keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Pertanyaan yang sangat menarik. Baiklah, di sini pertanyaan ini menurut saya sangat menarik karena banyak terjadi pada siswa-siswa yang ada di SMK. Nah, di sini saya sebagai pengajar akan memberi solusi pada kasus tersebut. Nah, solusi awal, langkah awal, pertama saya akan mengajak Budi untuk berdiskusi secara berdua, bertatap mata. Saya akan mengajak Budi berbicara, mendengarkan keluh kesahnya, serta memahami perasaannya. Dengan begitu, Budi akan merasa dihargai dan didengarkan. Lalu, selanjutnya saya akan mengajak Budi untuk melihat peluang di balik keterbatasannya. Nah, sebagai contoh, dalam lingkup SMK, kemampuan komunikasi ini sangatlah dibutuhkan, baik dalam presentasi proyek, presentasi kelompok, ataupun nantinya Budi akan magang di suatu perusahaan. Nah, magang di suatu perusahaan ini sangat dibutuhkan skill berkomunikasi yang baik supaya bisa berbaur atau berbicara serta memahami apa yang telah disampaikan oleh pihak dari magang tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya akan mendorong Budi untuk menyesuaikan bakatnya. Saya akan mendorong Budi untuk mengikuti seminar atau organisasi yang ada di SMK. Misalnya organisasi OSIS, organisasi pramuka, ataupun nanti Budi bisa menjadi moderator diskusi saat di kelas, serta membuat video edukasi menggunakan akun media sosial sekolah. Sehingga hal tersebut berdampak kemampuan Budi dalam berkomunikasi bisa terus biasa tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai siswa SMK. Dan saya akan menekankan satu kata-kata kepada Budi, bahwa orang sukses biasanya berasal dari situasi yang tidak ideal, asal kita mau belajar dan beradaptasi. Ya, sangat menarik sekali. Jadi kuncinya adalah menerima kondisi lalu mencari celah untuk tetap berkembang, ya. Iya, betul sekali. Kadang jalan yang kita jalani memang tidak sesuai harapan yang kita mau, tetapi sebaiknya kita berusaha supaya hal tersebut bisa terselesaikan dan mimpi kita bisa tercapai. Baiklah, langsung saja ke soal yang nomor 2. Soalnya, seorang siswa, disebut saja namanya Andi, merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Akan tetapi, ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat.
ia takut keputusannya akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada siswa yang bernama Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Oke, di pertanyaan kedua ini juga cukup menarik karena seorang Andi ini kan seorang yang pintar, tapi dia kurang percaya diri. Ya benar. Iya. Nah, kali ini saya akan memberikan jawaban pada kasus tersebut. Nah, yang hal pertama yang saya akan lakukan yaitu melakukan pendekatan secara personal. Lalu, saya akan mengapresiasi pencapaian Andi sekecil apapun itu. Semisal, pada suatu kelas praktik, nah, Andi ini mengerjakan praktiknya dengan maksimal atau hasilnya sangat memuaskan. Saya akan memuji Andi secara spesifik. Hal tersebut akan berdampak kepercayaan diri Andi akan meningkat. Nah, untuk hal tersebut akan berdampak pada kepercayaan dirinya. Nah, di sini juga saya akan mengajak Andi untuk menulis atau membuat jurnal harian untuk mencatat perkembangan atau pencapaian yang dia miliki, sehingga ia mengetahui apa saja yang telah ia lakukan dan apa saja yang telah ia capai. Nah, untuk hal tersebut bisa menambah wawasan Andi dan mengetahui pencapaian apa saja yang telah ia miliki. Lalu saya akan memberikan atau mengasih solusi tentang teknik suatu pernapasan. Nah, teknik pernapasan ini membuat Andi bisa mengurangi suatu kecemasan atau kepercayaan dirinya, sehingga Andi bisa meningkatkan suatu kepercayaan diri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah pernah ada siswa yang akhirnya bisa berubah setelah mendapatkan pendekatan seperti itu? Tentu saja banyak. Nah, biasanya perubahan memang tidak instan, tapi dengan konsisten dan dukungan seperti Andi, perlahan kepercayaan diri dan berani mencoba hal baru pada diri Andi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada pertanyaan kedua ini. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Rama dari jawaban Anda. Sudah cukup menurut saya. Lanjut saja ke soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Soalnya yaitu siswa SMK cenderung bersemangat ketika belajar yang bersifat praktikum. Sedangkan ketika teori siswa menjadi kurang semangat, apalagi yang menggunakan hitung-hitungan sepertinya soal matematika. Ada pepatah teori, tanpa praktik lumpuh, praktik tanpa teori buta. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya dua hal tersebut. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik membuat strategi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dan membuat pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik agar pembelajaran teori dan praktikum dapat diikuti oleh siswa. Baik, di sini untuk pertanyaan nomor 3 ini mengenai seorang kebanyakan siswa ini sangat menyukai praktik, padahal kan teori juga penting. Praktik bisa dilakukan ketika kita menjalankan suatu teori. Nah, di sini saya akan memberikan solusi supaya siswa itu bisa juga menyukai teori. Nah, solusi dari saya di sini saya akan mengaitkan teori dengan praktik secara nyata. Nah, misalnya saat kita membahas teori mesin. Nah, di sini saya akan memaparkan pembelajaran secara visual. Saya akan menampilkan gambar atau video yang mengenai mesin tersebut, sehingga para siswa lebih memperhatikan dan menyerap apa yang saya sampaikan. Lalu, solusi yang kedua, saya juga akan mengajak kiranya suatu alumni yang telah bekerja di suatu perusahaan. Nah, alumni tersebut akan menjelaskan tentang suatu yang terjadi di perusahaan, sehingga siswa-siswa ini akan menyimak apa yang kita sampaikan. Nah, untuk solusi yang kedua, di sini saya akan manfaatkan teknologi digital. Nah, seperti apa? Seperti membuat
kuis interaktif, menggunakan aplikasi pembelajaran, serta membuat mini proyek yang menggabungkan antara praktik dan dunia nyata. Nah, di sini juga saya akan mengadakan kelompok diskusi di mana siswa diminta mencari solusi dari suatu studi kasus nyata. Dengan begitu, siswa akan menjadi lebih aktif dan tidak hanya mendengar, tetapi juga berpikir dan berpendapat. Nah, dari kedua solusi yang saya berikan tadi, bisa kita serap, bisa kita ambil dari besar. Siswa juga bisa menyenangi pembelajaran teori jika kita menerapkan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau siswa itu hanya mendengarkan paparan oleh guru, ya mungkin memang siswa akan merasa bosan, merasa lesu kan. Tapi kalau kita mengaitkan teori dengan seperti menampilkan sebuah video, itu siswa akan lebih memperhatikan, sehingga siswa tersebut akan memahami apa yang kita telah sampaikan. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih yang jawaban saudara. Jadi kuncinya adalah variasi metode dan mengaitkan materi dengan dunia nyata ya? Atau seperti apa? Ya, benar sekali. Siswa akan lebih termotivasi jika tahu manfaat langsung dari apa yang mereka pelajari. Mungkin itu saja paparan dari saya untuk pertanyaan ketiga ini. Lah, terima kasih dari jawaban saudara Ahmad tadi, sudah cukup memuaskan. Nah, kita akan lanjutkan soal selanjutnya. Seperti ini saja, kita akan lanjutkan saja agar tidak menunda-nunda. Langsung soal nomor 4, yaitu hidup ini unik. Kita menjalani Tuhan yang menentukan dan orang lain yang menentukan. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali lihat. Ia dengan mudahnya melakukan judgment atau penilaian. Ada suatu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya lebih bahwa dengan ia sekolah tersebut akan memberatkan kedua orang tuanya. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omongan-omongan yang lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika kalian berada di posisi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat, dan motivasi, apa yang akan Anda berikan kepada siswa? Jadi ceritanya ini ada seorang siswa kan, untuk dia ini ragu dalam keputusannya karena mendengar kata orang lain. Benar. Sebenarnya omong-omongan dari orang itu tidak bisa didengarkan. Nah, solusi dari saya, jika saya sendiri ada di posisi tersebut, saya akan berfokus kepada tujuan saya dan mimpi saya, karena bukan pada komentar-komentar orang yang tidak berguna. Itu hanya akan menghambat perjalanan kita. Omong-omongan orang itu, anggap saja mereka iri pada kita. Nah, saya percaya bahwa yang paling tahu akan perjuangan dan kemampuan saya adalah hanya diri saya sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membuktikan dengan pembuktian, dengan tindakan, bukan dengan kata-kata hanya omong kosong belaka. Jika saya di posisi guru, saya akan selalu menasihati siswa-siswa saya untuk tidak selalu memikirkan apa perkataan orang lain yang negatif di luar sana. Hal tersebut ya tentu akan menjadi beban pikiran tersendiri bagi kita. Nah, saya tekankan bahwa setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan setiap kesuksesan itu diraih dengan cara kita masing-masing, bukan dengan omongan saja. Jadi omongan orang. Jadi saya mengajak siswa untuk selalu bersyukur, tetap berusaha dan pantang menyerah. Nah, dari jawaban saya tersebut bisa dijelaskan bahwa omongan-omongan dari orang yang tidak perlu terhadap apa yang kita lakukan itu tidak penting. Jadi fokuslah pada tujuan kita dan mimpi kita.
Jika kita seorang pelajar, jadi fokuslah pada pembelajaran yang kita tekuni. Lalu kita buktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata belakang. Dengan begitu, orang yang membicara ke kita di belakang kita akan terdiam. Mungkin itu saja pendapat dari saya untuk pertanyaan yang keempat ini. Oke, jawabannya sudah bisa dapat dipahami menurut saya ya. Jadi, apakah ada pengalaman siswa yang akhirnya bisa membuktikan dirinya meski awalnya diragukan oleh seseorang? Nah, tentu banyak. Kadang orang sukses atau orang yang berhasil itu berasal dari caci maki. Nah, caci maki oleh orang-orang kepada dia itu akan membuat motivasi yang sangat begitu besar. Nah, motivasi tersebut akan membuat dorongan. Nah, dorongan tersebut akan membuat dia nantinya akan menjadi sukses. Jadi pesan saya, jangan meremehkan orang, karena siapapun bisa jadi apapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan nomor 4 ini. Jadi inti dari pertanyaan nomor 4 ini adalah janganlah sekali-sekali kalian meragukan diri sendiri karena sudah dicaci maki oleh orang lain. Iya, betul sekali. Itu saja. Oke, terima kasih dari jawaban saudara Rama tadi sudah cukup dapat dipahami ya. Soal jawaban terakhir tadi adalah jawaban nomor 4, yaitu jawaban yang terakhir. Sebelum memasuki penutupan pada acara podcast pada kali ini, alangkah baiknya kasih kata-kata dulu. Oke. Kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan ini? Kata-kata motivasi yang mempengaruhi hidup saya. Ya benar. Oke, di sini ada satu kata-kata yang selalu saya pegang, yaitu hidup adalah tentang proses, bukan tentang hasil. Nah, maksud dari kalimat tersebut adalah saya mengingat bahwa setiap langkah saya belajar dari suatu kegagalan dan tidak mudah menyerah. Jadi saya percaya suatu usaha yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh, saya yakin suatu usaha tersebut akan membawakan hasil, walaupun tidak langsung terlihat. Setidaknya saya sudah berusaha, apapun hasilnya, yang penting saya sudah berani mencoba. Itu mungkin kata-kata dari saya. Jadi di kata-kata motivasi Anda tadi Tidak pantang menyerah. oh, oke, tidak pantang menyerah. Dan melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang ingin dicapai. Baiklah. Menurut saya sudah cukup untuk podcast pada kali ini. Terima kasih banyak atas kehadiran saudara Rama, atas waktunya dan inspirasinya hari ini. Semoga obrolan kita dapat membantu teman-teman SMK dan untuk lebih menghadapi tantangan dan para guru semakin kreatif dalam mendampingi siswa-siswanya. Selanjutnya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow podcast ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. See you in the next time. Sukses. Makan celelele. Makan celelele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang belajar teknik mesin. Selamat datang di episode spesial podcast edukatif kali ini. Kita akan mengobrol santai. Kita akan membahas sesuai dengan dulu. Sesuai kalau